Halo teman-teman, sehat-sehat semua ya. Jadi ini rame ini tentang pendaki yang naik ojek ya. Banyak yang tanya pada saya saat ngobrol, ngobrol santai ya, serius. Tapi ini pendapat dari saya loh ya. Kalau yang lain beda pendapat ya terserah. Tapi saya anjurkan memang kalau pendaki itu ya kalau sampai pos perizinan ya mendaki bukan naik ojek. Kalau naik ojek kan namanya jadi pengojek, iya kan? Kenapa saya nggak setuju kalau mendaki itu naik ojek? Bukan karena saya sok kuat ya. Yang lebih kuat dari saya itu banyak. Contohnya Habib, ya kan? Jelas ya tarung. Jadi bukan karena saya kuat, pamer kuat. Yang lebih kuat dari saya itu banyak. Teman-teman saya juga banyak yang kuat, lebih kuat dari saya. Tapi mereka juga nggak setuju dengan yang namanya ojek sebenarnya. Karena apa? Satu, ban atau rodanya sepeda motor itu kan rata-rata pakai ban tahu ya, motor trail. Jadi itu kayak membajak sawah. Tanahnya hutan itu, treknya mendaki itu jadi rusak kalau belum dikasih batu kerikil sama kadam atau dikasih apa ya kayak bataku itu lah teman-teman bilang ya, paving itu. Kalau jalurnya belum begitu kan itu pasti hancur kayak tergerus gitu ya kan, rusak. Teman-teman lihat kan drama di Instagram itu. Nah kalau di Semeru ya, Semeru nggak boleh teman-teman. Arjuna boleh sampai pos 2 itu untuk jalur religi ya, orang-orang penganut kepercayaan. Jadi yang sepuh-sepuh yang tidak kuat itu, yang muda ada yang tidak kuat itu bisa naik ojek. Tapi kalau Arjuna untuk sampai pos 2 saja, sampai pos 2 lalu jalan sedikit untuk yang ke Sendang Kunti, Dewi Kunti atau ke tempat lain lanjut jalan. Nggak bisa ojek terus sampai pos 2 saja kalau Arjuna. Kalau Semeru ya sampai pos perizinan saja. Itu kalau di Jawa Timur ya. Kalau Raung, nah, saya tidak berani komentar. Saya belum pernah ke Raung teman-teman ya. Oke, kalau Arjuna dan Semeru sampai saat ini masih jauh kerusakan dari motor trail ya kan. Nah, terus teman-teman dari tempat lain itu tanya ke saya, contohnya di tempat lain karena banyaknya yang mendaki dengan ojek ya, saya nggak berani komentar. Tapi saran saya, alasan untuk menghidupkan perekonomian warga itu tidak hanya dengan ojek teman-teman. Ada bisa membeli makanan oleh-oleh khas daerah tersebut. Misalnya kalau Batu ya ada susu ya kan, buah-buahan atau oleh-oleh lain dari warga setempat. Menghidupkan, memberi uang instan bisa tanpa harus ojek. Apa porter yang bagian ngangkut barang kan bisa, porter berangkat duluan atau jadi pemandu guide lokal ya kan. Nggak harus menghidupkan ekonomi lokal, mengorbankan alam ya, merusak dengan. Bagi teman-teman sih memang tidak merusak, katanya oh ini loh menghidupkan, alasannya ya menghidupkan perekonomian warga lokal ya. Ya kan seperti saya bilang tadi, bisa dengan guide atau dengan pemandu lokal, menjadikan warga itu pemandu lokal atau menjadi porter yang membawakan barang. Karena selain banyak yang merusak tanah di hutan, suaranya hewan itu, suaranya sepeda kok suaranya hewan ya, suaranya motor itu mengganggu hewan. Nah, sekarang gini loh, coba teman-teman, kalau tiba-tiba ada tetanggamu ya, terus masuk rumahmu naik motor, main gas-gas setiap hari itu, apa enggak stres kalian ya kan? Begitupun juga dengan hewan-hewan di hutan, kalau dengan motor itu sebenarnya stres. Hanya saja mereka mau mengadu pada siapa kalau jadi ya seninya mendaki itu memang ya jalan kaki ya, bukan kalau naik ojek ya namanya pengojek dong ya kan. Enggak apa karena
kepingin foto di puncak gitu ya kan. Ya namanya mendaki gunung itu kan bukan adu kuat itu, tapi cerita kebersamaan atau pengalaman hidup kita ya bersama teman atau mendaki sendiri, itu yang nanti bahan cerita, bukan malah ojeknya ya susah dijelaskan lah. Tapi kalau saya pribadi tanyain pendapat, ya itulah pendapat dari saya nggak setuju kalau dengan ojek. Terus nah itu banyak yang rusak hutan, diam saja yang lebih besar. Nah gini teman-teman, jangan melihat yang lebih besar. Kalau kita diberi Tuhan kepercayaan yang lebih kecil, tidak berusaha, apalagi nanti kepercayaan lebih besar. Jadi ya menjaga hutan itu nggak usah yang muluk-muluk lah, dimulai dari diri kita sendiri, nggak usah ikut-ikutan tren ya merusak hutan. Ada orang menegur demi kebaikan, malah itu lihat yang lain dah, malah dibully. Ya itulah negara kono, memang lucunya di situ. Ada orang bicara kebenaran malah dibully kan katanya. Tapi kalau saya dan teman-teman saya ya, saya sarankan sih jalan saja, ojek sampai perizinan. Dan kalau mau menghidupkan perekonomian lokal ya itu saya sarankan tadi, kalau nggak pakai guide ya pakai water gitu. Jadi nggak ada teman saya yang ojek, karena biasanya kami sudah sepakat ya kalau ngojek itu sampai pas perizinan saja, jangan lebih dari itu biar tidak mengganggu hewan. Apalagi kadang ada penganut kepercayaan ya, di hutan itu berdoa butuh keheningan. Masa kita mau ganggu orang beribadah ya kan, toleransinya. Oke, demikian dari saya. Saran buat teman-teman yang lain, silakan mengikuti. Bagi yang berkenan, bagi yang nggak setuju ya terserah lah, orang bebas berpendapat. Tapi kalau dari saya pribadi ya saya sarankan mendakilah dan tetap jaga kelestarian alam. Salam lestari.